Selamat malam para pemirsa, bahagia sekali pada malam hari ini kita masih jumpa di Seni dan Tradisi di depan Dhamma TV. Yang episode pada kali ini menyambung juga episode-episode sebelumnya, bahwa situasi seni yang kita miliki di dalam budaya bangsa negara ini sudah mulai banyak yang keluar atau berada di luar negeri, sehingga beberapa atau yang jelas negara Malaysia kemarin kita jelaskan ada yang mengklaim bahwa tortor itu milik mereka, bahkan sebelumnya mengenai jatilan dan reok juga milik mereka. Namun dari penjelasan-penjelasan yang ada pada minggu lalu, semoga masyarakat bisa mengikuti acara ini. Kali ini saya didampingi oleh beliau yang sudah tidak asing lagi di dalam keris jati, yaitu Ki Jati Kusumo. Sugeng dalu Ki Jati. Sehat ya? Rayu sehat. Dan yang kedua saya masih bersama Dr. Marlin Wibowo yang ahlinya di bidang tayub. Sugeng dalu Pak Marlin. Rayu. Para pemirsa, untuk melanjutkan kisah-kisah tentang nasionalisme kesenian yang kita miliki di negara ini, saya akan bertanya lebih dulu kepada Ki Jati Kusumo. Ki Jati, dari beberapa episode yang ada dan dari beberapa pernyataan masyarakat bahwa ada kemarin tortor dipersoalkan, diklaim milik Malaysia segala, tapi sudah ada penjelasan-penjelasan sebetulnya tidak hanya mengklaim tapi sekedar mencatatkan. Namun itu sangat mengusik rasa jati diri bangsa ini. Menurut Ki Jati bagaimana? Monggo Katuran. Bicara masalah bangsa dan seni, sebenarnya kalau kita cermati seluruh dunia ini sejak dahulu kala tidak ada suatu kumpulan yang namanya bangsa itu tidak mempunyai tari pergaulan. Ini kelihatannya tari pergaulan yang di dalam lingkup kita disebut tayub ya, tari untuk berguyuk, tari yang guyuk itu semua ada. Di Afrika yang paling dalam, di Eskimo, di negara-negara yang paling terpencil, justru tari kebersamaan itu selalu menjadi acara rutin, bahwa budaya seni dalam satu wilayah itu merupakan acuan pokok yang akan dipakai sebagai fondamen dasar bangsa itu sendiri. Karena dari situlah bangsa itu akan semakin memahami siapa dirinya. Dan yang kedua, dari tari-tari pergaulan itu akan membuka suatu keterbukaan antara human, kemanusiaan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jowo, Jalu, Wanito. Jadi di dunia ini tidak ada suatu kehidupan yang tanpa laki dan perempuan. Aksi reaksi lewat perasaan yang diiringi oleh hentakan-hentakan vokal suara atau suara-suara seni itu akan membawa satu kebersamaan, sehingga tari pergaulan itu akan membawa satu nuansa kegembiraan, kecemerlakan yang pada dampak seterusnya adalah kejernihan berpikir. Tetapi kalau ini seperti Malaysia, lalu misalnya Malaysia itu mengeklaim misalnya, lah ini sudah agak lain gitu. Tapi kita tidak perlu marah dulu ya. Sejarah dia sampai pengen memilih bagaimana, entoh belum sampai terdaftar secara yuridis di forum internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Jadi matur para pemirsa, memang untuk mempertahankan kepemilikan kita sendiri di dalam melestarikan seni, yang kemarin kita bicara ada dari grassroots itu seni-seni pergaulan. Kemarin kita bicara tentang tayub, itu juga tari pergaulan. Dan bahkan dijelaskan oleh Direktur Pembina Kesenian di daerah Jawa Tengah juga ada yang namanya lengger atau apapun juga. Bahkan di Sulawesi Selatan juga ada, di Bali juga ada tentang itu. Kemudian dengan perkembangan zaman, mereka itu dimodifikasi cara berbusana dan lain sebagainya. Nah ini terpaksa saya tanyakan kepada Bapak Dr. Marlin yang ahlinya tayub. Sehingga saya memang tayub sekarang udah saya perhatikan mulai dengan berbaju yang rapi ya. Dengan kebaya, baju rapi, padahal aslinya pakai kemben ya. Misal itu dipertahankan dengan pakai kemben, karena itu masalah tradisi kita. Kira-kira menurut Pak Marlin bagaimana itu Pak? Monggo Katuran. Terima kasih Romo dan para pemirsa yang saya hormati, bahwa sebenarnya aslinya itu memang pakai kemben. Kemben ya. Memang aslinya tari tayub
tanda. Iya. Itu sejak zaman dulu, zaman adanya tayub itu dari keraton. Iya. Itu kan ini tari contoh dari keraton yang kemudian keluar ke eksternal. Sebenarnya kan internal keraton, bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Pembinaan Seni Kesenian, dan Film iya. itu tadi. Iya. Sehingga memang aslinya pakai kemben. Kemudian Iya. perkembangan zaman, karena pakai kemben itu kalau di luar, kalau di keraton mungkin tidak ada masalah karena tidak ada orang jahil. Iya, iya, iya. Tapi setelah di luar adanya tayub, ada yang mabuk dan lain sebagainya, Iya, iya. ya itu akhirnya ada orang jahil nyawer itu dimasukkan ke ini ke Badannya. kembennya. Nah itu akhirnya Kembennya. perkembangan zaman untuk menanggulangi, istilahnya untuk supaya tidak terjadi pornografi dengan orang itu nakal dengan para penari itu, akhirnya itulah perkembangannya disuruh memakai kebaya. Sebenarnya pakai kemben tidak apa-apa sepanjang tidak ada tangan-tangan jahil Jahil. yang melanggar hak asasi manusia hingga yang tidak sopan itu, Romo. Iya, Gitu iya, sebenarnya betul. aslinya pakai kemben pun dipertahankan tidak masalah. Iya, Ya iya. sepanjang itu tadi, sepanjang tidak ada hal-hal yang jahil Iya, gitu. iya. Matur nuwun, Pak Marin. Para pemirsa, memang akhirnya kejahilan-kejahilan itu tumbuh dari masyarakat penonton sendiri. Masalah pakai kemben dan tidak, itu sebenarnya bukan permasalahan. Bahkan di dalam undang-undang pornografi pun yang saya ketahui, pakai kemben, apakah di keraton, di Bali, bahkan tadi di Tanda, itu sah-sah saja sepanjang itu masih terbatas pada seni. Nah yang membuat menjadi porno, gara-gara para tangan-tangan usil para penonton sendiri. Bahkan bukan itu saja. Tari-tari modern yang sekarang ada, lagu-lagu dan lain yang diadakan dimanapun kota-kota ini, selalu terjadi tawur-tawuran. Itu karena apa? Karena penonton sendiri yang tidak bisa mengendalikan diri. Dan ini akan sangat berkait erat dengan masalah jati diri bangsa dan perilaku bangsa kita sendiri. Nah untuk itu para pemirsa, kita masih punya waktu untuk segmen berikutnya untuk membahas lebih lanjut bersama beberapa narasumber kami. Tunggu sejenak, tetap berada di depan Dama TV. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dama TV. Memang kita sudah mulai hangat pembicaraan ini karena menyangkut moral dan mental para generasi muda sendiri, para penonton, para masyarakat. Dan itu nanti akan saya coba untuk membahas bersama para narasumber. Yang untuk pertama ini saya tanyakan kepada Ki Jati Kusumo, Ki Jati, bahwa tadi karena ada pernyataan sebetulnya yang membuat usil yang dianggap menjadi porno itu karena masyarakat. Ini menurut Ki Jati, di dalam konteks kenegaraan kita tentang jati diri bangsa kita, pandangan Ki Jati gimana? Monggo Katuan, dari bidang seni ya? Saya usul dari forum ini, mudah-mudahan karena ini streaming juga bisa ditangkap nasional dan internasional. Mudah-mudahan hal-hal yang baik ini pemerintah sebagai pelaksana negara mampu mengakomodir dan menata. Minimal tiap-tiap waktu tertentu daerah-daerah yang ada seni pergaulan, apapun bentuknya, di Aceh mulai dari sampai ke Irian atau Papua sana, bila perlu diadakan festival. Nah, dengan itulah masyarakat dan pelaku seni mulai mengikuti dan mengiyakan jejak-jejak yang baik itu. Jadi tayub yang diterangkan oleh beliau tadi itu dengan ketuk, kenong, gong itu membatasi gerak mereka. Dia tidak akan boleh maju ke depan sebelum dia dan akhirnya kalau dia itu lancang atau over, dia mesti malu dengan yang lainnya karena akan kebersamaan gitu lah. Lalu yang kedua, sebenarnya setiap kurun waktu zaman tertentu manusia itu mengalami pola-pola berpikir, sehingga instanisme yang didorong oleh kepentingan-kepentingan pribadi sesaat yang tidak pernah belajar berpikir secara sabar dan telaten itu mengakibatkan perilaku-perilaku semacam itu, sehingga mereka kadang-kadang pelaku seni
juga mengerjakan sesuatu untuk mengejar omset kalau itu kalau itu taksi gitu ya. Omset, iya. Mengejar omset lah. Iya. Karena mengejar omset inilah dan mereka tidak pernah mendapat satu titik pergaulan kebersamaan supaya menjaga grupnya kayak paguyupannya atau kelompoknya ini, akibatnya akan timbul liar ya. Apalagi kalau sudah mendapat Timbul sambutan dari penonton. Wah, Jadi iya, kondisi iya, panas iya. ini akan timbul improvisasi yang kadang-kadang di luar kesadaran mereka. Itulah kelihatannya dari sini satu-satunya jalan untuk mengerem itu dan membatasi dari itu semuanya ya satu, diadakan festival secara rutin. Dan negara kita itu kaya, 40% kekayaan dunia itu di Indonesia. Politikus-politikus harus membuat anggaran untuk ini. Ini lebih dasar daripada ribuan Sukhoi sebenarnya kekuatannya itu. Kalau budaya itu kita hidupkan, termasuk tayub dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kami usulkan bahwa seni pergaulan itu akan tetap berjalan sesuai dengan dinamika. Nah, tugas kita secara umum adalah menjaga supaya dinamika itu tidak nyimpang dari rel yang asli dan sebenarnya. Gitu. Nah, tadi Pak, setuju matur nuwun Pak Jati. Jadi demikian para pemirsa. Ternyata memang ya tidak mudah kita membahas seni, tradisi yang di mana-mana ada seni pergaulan. Sejak zaman dulu sudah ada, sampai ya nun sewu dari teman-teman Tledek tadi dengan baju busana yang sedemikian indah pada waktu pakai kemben yang sampai sekarang dipertahankan di keraton. Ternyata oleh Pak Marlin sudah mulai ada perubahan-perubahan sehingga pakai kebaya tutup rapi semua. Ini saya kembali kepada Pak Dr. Semarlin, Pak Marlin ya. Apakah perubahan-perubahan berbaju semacam itu satu tidak menyalahi adat dan tradisi? Kedua, apakah dibuat semacam itu lebih tertutup itu ada keterkaitannya dengan kelompok-kelompok golongan lain? Monggo, katuran Pak Marlin. Justru apa yang ditanyakan itu kaitannya erat dengan apa yang sekarang mudah ditiru oleh bangsa lain. Mudah ditiru. Ya. Kenapa? Karena setiap seni tari di Indonesia ini ada gerakan-gerakan baku yang sebenarnya tidak bisa ditiru atau dijiplak atau diklaim oleh bangsa lain. Oleh bangsa lain. Ya. Contohnya tayub. Contoh gampangnya seperti Ki Jati tadi ngomong, dengan patokan ketuk kenonggong. Jangankan bangsa lain, teman sendiri saja kalau tidak sekolah, tidak bisa meniru. Ya inilah, makanya hak paten seperti ini, ya sebenarnya memang harus dipatenkan. Sehingga tidak mudah seperti Malaysia itu, wah, mengklaim tortor, mengklaim reok. Memang reok dan tortor ini gerakannya memang cuma gitu-gitu saja. Ya. Mungkin tortor ini juga tidak ada sekolahnya. Atau cuma ya tidak ada bakunya, memang cuma seperti itu. Tapi kalau kalangan tayub itu jelas ada bakunya, termasuk kemben dan lain sebagainya. Itu secara tradisional keraton mempertahankan. Kalau keraton mempertahankan, keraton itu adalah contoh seni yang ada di masyarakat. Patokannya seni itu di keraton. Kalau keraton mempertahankan tentang pakaian kemben untuk tari bedayan, kenapa masyarakat luas tidak meniru keraton saja? Jangan sampai dikaitkan dengan pengaruh misalkan tentang agama. Budaya jangan dicampur adukkan ke sana. Dengan agama ya. Karena seni itu tetap seni. Seni tetap seni. Tetap dipandang sebagai seni. Agama adalah tetap dipandang sebagai agama. Pelakunya mungkin berlainan. Tapi seni tetap dipandang sebagai seni. Ini yang penting seperti itu. Jadi kita tidak boleh munafik. Ya misalkan protes tentang keraton itu kok pakai kemben. Nah, ini kan suatu protes yang tidak bisa dinalar misalkan. Ya ini kaitannya yang ditanyakan Romo itu tentang kebudayaan dengan keadaan masyarakat kita sekarang. Ya, sementara masyarakat nggak boleh pakai kemben gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang di mana kita harus tahu tempo, ya, tahu tempo dan tahu tempat. Tahu tempo kapan dan tempatnya di mana. Ya, kalau memang itu nari, ya nggak mungkin lah kalau memang itu, karena tiap jenis tari itu kan ada
pakaian khasnya sendiri. Ini Ki Jati Pakaian khas, udah tahu. iya. Tari remo ya seperti itu. Iya. Kalau tari bedayan harus pakai keben. Iya. Nah ini memang tari itu ada pakaian khas masing-masing, termasuk daerah masing-masing. Iya. Jadi tidak bisa itu diklaim, disalahkan. Itu kok pakai pakaian begitu misalkan. Ini itu karena ada ciri khas. Setiap tari ada pakaiannya masing-masing. Iya. Sinden harus pakai konde misalkan ya. Nah, terus Iya. nah, terus pakai tari remo harus pakai ikat kepala. Ya memang seperti itu. Beskalan harus begini. Iya, Itu kan iya. sudah tariannya masing-masing. Iya. Nah, ini matur nuwun Pak Mari. monggo. Nggih, Iya. matur nuwun. Jadi para pemirsa, jelas ini dari para narasumber ini hal-hal yang berkaitan dengan tradisi semoga tetap dipertahankan sebagai tradisi sehingga jangan terpengaruh karena perkembangan zaman. Jadi kita mengikuti klaim dari kelompok-kelompok supaya itu harus begini dan begitu. Di masing-masing kita di negara Nusantara ini yang lebih kurang terdiri dari 350 suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat budaya sendiri. Juga cara menari dan juga cara berpakaian. Harus tetap kita hormati dan kita pertahankan. Mudah-mudahan hal semacam ini tidak dilibatkan menjadi suatu peraturan yang mengklaim bahwa itu melanggar undang-undang atau pornografi dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya, Pak Marlen dan Ki Jati ya. Kira-kira seperti itu para pemirsa. Jangan dulu memandang segala sesuatunya dari segi yang negatif. Tapi mari kita berpikir secara positif demi kemajuan bangsa Indonesia sendiri dan demi jati diri kita sendiri. Jangan lupa kepada trilogi pada saat zaman kita, Bung Karno memimpin kita, yaitu kita berdiri sendiri di bidang pangan, berdikari, kita tetap dihargai di bidang pemerintahan, dan kita tetap dihargai di bidang kebudayaan. Dan jangan bosan-bosannya berada di depan Dhamma TV. Kami istirahat sejenak, akan kita lanjutkan pada episode yang terakhir. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Kita menuju segmen terakhir di dalam membahas nasionalisme seni yang kita miliki di negara ini yang sangat banyak macamnya dari 350 suku bangsa. Setiap bangsa memiliki berbagai macam seni dan juga tata cara berpakaian yang macam-macam. Kembali ke Ki Jati. Ki Jati, di dalam rangka kita membina mendidik jati diri bangsa, tidak terhapuskan dari hal-hal yang sifatnya tradisional. Menurut Ki Jati, arah kita ke depan harusnya bagaimana para generasi muda ini? Seharusnya adalah kita yang tua-tua ini memberi peluang kepada mereka, apapun caranya dan apapun jalannya. Seperti kalau tidak salah minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Direktur Pembina Kesenian. Itu ya. Beliau sudah menyampaikan bahwa pemerintah, masyarakat dan seniman mempunyai kewajiban. Nah ini sekali tempo memang harus sharing, harus saling mengemukakan pendapat, sehingga kalau menurut pengamatan saya secara fisiologis justru situasi seperti saat ini keadaan dunia, tidak Indonesia saja, dunia itu kan pikiran orang sudah panas semua. Masalah ekonomi, masalah ini. Nah ini satu-satunya jalan hanya bisa direda dengan satu keayeman, ketentraman batin. Nah ketentraman batin umat manusia sedunia itu hanya bisa dideteksi dengan seni. Jangankan manusia, binatang pun sebelum ada manusia diciptakan, binatang itu sudah dikaruniai insting seni. Contohnya, kenapa kalau merak itu bisa mekrok ya, warna seperti itu, lalu kalau dia gluk, kalau menarik wanitanya ya, semua harimau singanya kok mesti harus riak seperti itu, tapi wanitanya kok tidak. Lah inilah karya-karya seni yang lahir ada sebelum ada peradaban yang namanya budaya. Oleh karena itu untuk mengukur tinggi rendahnya budaya suatu bangsa atau manusia hanya bisa dilihat dari karya seni.
Di dunia ini menurut pengamatan kami tidak ada yang melawan tinggi dan dalamnya karya seni leluhur kita. Dan leluhur kita tidak mengklaim bahwa ini milik saya, tidak. Justru dalam kata-kata memayu hayuning bawono, supaya bangsa di dunia itu ayo bergaul. Gunakanlah peradaban yang penuh dengan etika dan norma. Silahkan pakai gamyong orang Afrika, silahkan pakai remong orang Meksiko, silahkan pakai ini orang Arab dan sebagainya. Itu leluhur kita seneng ya. Tetapi ya itu tadi permasalahannya, karena dunia itu sekarang sudah kesel, bingung karena format ekonomi dan politik sudah begitu sangat dominan, sehingga budaya seni dilupakan. Akibatnya ketegangan pikiran, ketegangan jiwa itu berdampak pada singgungan saja sudah tawur ya, salah sedikit sama tetangga sudah meleroi, selamatan nggak diundang, misalnya seperti itu. Nah, ini perlu kita kembalikan dengan budaya seni. Saya setuju dengan beliau bahwa agama kita harapkan berjalan sesuai dengan normanya. Entoh mereka juga punya PR besar. PR besarnya apa? Merukunkan umat mereka yang khususnya paling tidak dalam satu kitab, ya toh? Dalam satu kitab tuh jangan saking bertengkar, satu junjungan kok saling bertengkar, jangan. Yang guyup, yang rukun gitulah. Ini semua hanya bisa distabiliser, dikendalikan dengan budaya seni. Karena kalau orang sudah melihat karya seni, orang itu nggak berpikir, Mas, itu karyanya orang Golkar apa PDIP apa P3 apa ini PAN apa enggak. Itu karyanya orang Islam atau umumnya tidak. Karena karya seni itu sifatnya universal, menyentuh perasaan hukum kemanusiaan. Terima kasih. Matur nuwun Mas Adi, matur nuwun. Para pemirsa, ternyata seni itu memang sifatnya universal sekali. Tidak melihat siapa itu yang membuat. Namun demikian saudara, para pemirsa sekalian yang sangat saya hormati, bahwa untuk mempertahankan ini, karena negara kita ini negara hukum, dan banyak hal-hal yang salah sedikit saja sudah masuk dianggap ke ranah hukum. Nah, ini perlu saya pertanyakan. Kebetulan narasumber kita yang namanya Pak Dr. Haji Marlin Wibowo ini juga seorang lawyer ahli hukum. Jadi perlu saya tanyakan pada beliau. Pak Marlin, ya, Romo. terus batas-batas bagaimana tentang, kita tadi sudah ngomong tentang tradisi, ya? Ada yang berpakai kemben, mungkin di tempat lain mungkin menari itu hanya pakai baju separuh dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia kita memiliki yang namanya undang-undang pornografi. Sampai batas mana kira-kira Pak Marlin supaya semua tradisi ini nggak sampai dimasukkan ke ranah undang-undang pornografi gitu? Kira-kira gimana Pak Marlin? Terima kasih Romo. Jadi saya akan menyoroti secara hukum. Kalau tadi Ki Jati sudah berbicara masalah sosiologi, ya. Fisiologinya, ya. Iya. Saya akan menyoroti secara hukum. Sampai hari ini, bangsa kita itu masih pakai hukum kolonial, Romo. Hukum kolonial, iya. Ya. Jadi bangsa kita, termasuk penegak hukum kita itu semua masih pakai 3 pilar hukum kolonial, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Padahal setelah kita merdeka hampir 67 tahun ini, kita punya pilar sendiri juga 3 yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sangat tidak sama dengan pilar hukum kolonial yang kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum itu tadi. Untuk kesenian, sebenarnya kalau kita itu menggunakan 3 pilar hukum bangsa kita sendiri ini, bukan keadilan hukum, tapi keadilan sosial. Ini lain perlakuannya, Romo. Iya, bedakan ya. Jadi keadilan sosial ini bukan keadilan hukum. Kalau keadilan hukum, setiap orang harus dihukum. Orang salah pakai pornografi harus dihukum. Karena melanggar undang-undang pornografi seperti Romo yang sampaikan itu tadi. Orang salah harus dihukum. Tapi kalau kita menggunakan pilar hukum Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah keadilan sosial, tidak setiap orang yang tidak akan terjadi seperti itu. Ya. Itu tidak akan terjadi. Contohnya sekarang orang curi buah semangka dihukum karena keadilan hukum. Iya. Mencuri sandal jepit dihukum karena keadilan hukum. Tapi kalau itu diterapkan keadilan sosial, sebagaimana pilar hukum kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri yang sudah tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, termasuk apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, itu jelas jauh dari perilaku hukum.
Iya. Walaupun Romo mengatakan sudah ada undang-undang pornografi, Pornografi. tapi keadilan sosial harus tetap kita jalankan. Waduh, Ini, matur nuwun, Romo. matur nuwun. Matur nuwun, Pak Malin. Wah, elok sekali memang para pemirsa, pengetahuan kita akan bertambah lagi. Yang narasumber kita ada yang ahli, dua-duanya seniman, yang satu seniman di bidang tayub, yang satu seniman yang sudah tidak kita ragukan lagi, Ki Jati ini. Dan kebetulan malah Pak Malin itu juga lawyer, ahlinya di bidang hukum. Jadi pembicaraan akan mengembang kemana-mana. Namun secara nasional seni kita tidak bisa diterapkan dalam hukum-hukum tentang pornografi. Karena ini menyangkut masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini pertemuan kita, para pemirsa. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Selamat malam. Rahayu. Matur nuwun.